Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Pastor Stefanus Chandra, dalam Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, channel renungan yang sama kita cintai ini. Adapun tema renungan kita pada hari ini, 29 November 2021, adalah empati, rendah hati, dan beriman. Mari kita awali permenungan kita dengan doa singkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa kami yang maha baik, terima kasih untuk hari baru, terima kasih untuk kesempatan merenungkan sabdamu pagi ini. Kemuliaan bagimu bersama Putra dan Roh Kudus. Allah memerintah kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, perikopa yang akan kita renungkan bersama hari ini diambil dari perikopa Injil Matius pasal 8 ayat 5 sampai 11. Mari kita bacakan bersama-sama. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, perikopa bacaan Injil hari ini menampilkan drama penyembuhan hamba seorang perwira Romawi yang waktu itu bertugas di Kapernaum di Galilea. Dalam drama penyembuhan tersebut, beberapa hal yang khas ditampilkan, yakni satu, sang perwira mendatangi Yesus memohon bagi kesembuhan hambanya. Sikap sang perwira menunjukkan kerendahan hati yang luar biasa. Dalam paralel perikopa ini, kisah yang disampaikan penginjil Lukas dalam Lukas 7, 1-10 sama dengan apa yang dikisahkan dalam perikopa Injil Matius ini. Sang perwira diceritakan dalam Injil Lukas menyuruh para tua-tua Yahudi untuk meminta kepada Yesus. Artinya, ia punya kuasa untuk memerintahkan orang Yahudi yang menjadi jajahan orang Romawi saat itu. Itu berarti pula ia bisa memerintahkan Yesus untuk datang dan menyembuhkan hambanya. Di hadapan Yesus, sang perwira tidak melihat bahwa kedudukannya yang tinggi sebagai pejabat pemerintahan Romawi itu benar-benar bisa digunakannya untuk memerintah Yesus. Jabatan tidak membuatnya sombong, tetapi malah membuatnya merendahkan diri. Ia menyebut Yesus Tuan, Monsinyur, seorang yang dihormati. Perwira itu merendahkan dirinya demi kesembuhan hambanya. Kehadirannya di hadapan Yesus bagi hambanya yang sakit menunjukkan kepedulian dan cintanya kepada hambanya itu. Ini berarti ia menerima hambanya sebagai bagian hidupnya, seorang yang patut mendapat perhatian dan cinta darinya. Yang kedua, saudara-saudariku, sang perwira Romawi juga mengakui kerendahannya sebagai manusia berdosa
dan imannya kepada Yesus sebagai Sang Sabda tatkala ia mengatakan dengan jelas, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata maka hambaku itu akan sembuh." Dalam kata-katanya ini terlihat jelas bahwa si perwira mengakui kerendahannya dan kedosaannya di hadapan Yesus. Ia tahu persis bahwa orang-orang Yahudi memandang orang asing najis dan tidak layak, dan lebih lagi orang Romawi dipandang sebagai penjajah atau musuh orang Yahudi. Sikap bermusuhan tidak ditunjukkan oleh sang perwira. Sikap sebagai atasan atau tuan juga tidak ada padanya. Ia menempatkan diri sebagai bawahan di hadapan Yesus. Ia sadar dengan sungguh-sungguh bahwa ia sebagai manusia adalah hamba, sedangkan Yesus sebagai Allah adalah bos. Sang perwira juga memohon Yesus untuk bersabda saja guna menyembuhkan hambanya. Permintaan ini adalah sebuah pengakuan iman darinya bahwa Yesus adalah Allah yang penuh kuasa dalam kata dan tindakan. Kita harus ingat bersama dalam kisah penciptaan Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan 31. Allah menjadikan segalanya hanya dengan bersabda. Maka permintaan si perwira mengindikasikan bahwa ia tahu Yesus sungguh penuh kuasa juga dalam sabdanya. Ia tahu bahwa Yesus adalah kehadiran Allah. Sang perwira mengakui Yesus sebagai Tuhan atas segalanya, juga atas penyakit dan kelemahan. Ia mengakui Yesus adalah Allah yang mampu dengan enteng memerintah segalanya. Maka Bapak Ibu Saudara-saudariku, kita diingatkan melalui perikopa ini beberapa hal, yakni jika kita punya kelemahan, datanglah kepada Yesus, pasrahkan diri kepadanya dan memohon dengan keyakinan penuh agar ia bertindak atau bersabda menyelamatkan kita. Sang perwira mengingatkan kita akan 3 nilai penting dan mendasar dalam jalan keselamatan Kristiani, yakni memiliki empati kepada sesama, kerendahan hati, dan iman kepada Allah. Semoga kita memilikinya. Tuhan Yesus memberkati. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Engkau berempati, Engkau merendahkan diri dalam Yesus Kristus, dan Engkau menunjukkan jalan iman keselamatan kepada kami. Layakkan kami hari ini untuk mewujudkannya. Kemuliaan bagimu bersama Putra dan Roh Kudus, Allah memerintah, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu. Berkat Allah turun melimpah atas saudara-saudariku, keluarga saudara-saudariku, pekerjaan dan usaha saudara-saudariku, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan Sabda Allah dan renungan hari ini. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Stefanus Chandra. Semoga Pastor bersama dengan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.